Nah, jadinya tuh untuk kita itu kita bakal ngebahas Adobe Photoshop atau hari kedua ini kita lebih ke Photoshop Mastery, tapi sebelum itu pastinya seperti biasa, ya kan? Ada host rules, ya kan? Exclusive open discussion. Feel free jika teman-teman emang kita lagi ngobrol, kita lagi diskusi, kita lagi sharing-sharing seperti ini, langsung aja jika emang ada yang tidak mengerti atau bahkan ada yang tidak disetujui, silakan tanyakan langsung, silakan obrolin langsung, silakan raise hand atau mungkin langsung on mic aja. Nah, sekarang kita langsung ke praktisnya ya. Kita jadi di hari ini kita akan praktis, kita akan melihat langsung sebenarnya ada masalah apa atau apa yang harus kita lakukan ketika kita mau mulai menggunakan Adobe Photoshop. Nah, ini ada yang mau ini berhubungan sama tugas teman-teman. Jadi kita perhatikan dulu ya video yang ini, cara ngebuat stroke text. Pasti teman-teman udah ngeliat juga, ya kan? Jadi untuk bikin poster, ya kan, poster stroke text kayak gini, apalagi yang sering kita lihat kemarin, ya kan, itu ada fotonya, image-nya, ya kan, ada foto image-nya di sebelah kanan nih. Nah, habis itu diduplikat dulu, teman-teman, ya kan. Nah, setelah duplikat, fungsi kita ngeduplikat adalah supaya yang atas itu kita memisahkan, dia fokusnya ke subjek yang udah kita masking. Yang atas itu jadi fokusnya hanya orangnya aja, yang di atas, layer atas ini. Layer subjek itu hanya orang doang, sedangkan layer bawah itu utuh. Konsepnya sama kayak eh, burger ya berarti ya. Berarti ibaratnya yang bawah itu roti, ya kan? Yang atas itu eh, dagingnya. Nah, ini lagi dagingnya. Nah, habis itu ketika kita kasih teks, ya kan? Kita di sini kita ngasih teks sayang nih di contohnya. Nah, kalau kita lihat sayang itu kita pindahin di bawahnya subjek, ya kan? Berarti kalau kita mengibaratkan tadi kan subjek itu ada layer subjek itu daging, sedangkan layer sayang itu misalnya keju. Nah, kalau seandainya sayangnya ditaruh di bawahnya si subjek berarti urutannya tuh istilahnya tuh roti, keju, baru si daging. Nah, jadinya secara urutan dia kayak gini, si tulisan sayang akan berada di belakang si subjek. Nah, kemarin kan tugasnya kan gimana cara bikin stroke ya, cara bikin stroke-nya. Nah, ini berarti kan otomatis harus ada layer sayang lagi nih, harus ada teks lagi, tapi lokasinya di atas teksnya, di atas si subjek. Nah, maka dari itu kita bikin teks yang kedua dengan kalimat yang sama, tapi bedanya, treatmentnya, itu fill-nya dihabisin dulu. Kenapa dihabisin supaya tulisan sayang itu kan full tulisannya kan terbox apa terfill semua warnanya. Nah itu kita hilangin, kita mau bikin garis stroke-nya. Caranya ke blending option dan kita pilih stroke. Aku kemarin udah sempat cek-cek juga teman-teman karena teman-teman ngumpul PSD jadinya aku gampang ngeliat-ngeliatnya teman-teman tuh pakai teknik apa, teman-teman tuh apa yang dilakuin dan lain-lainnya. Nih, bisa disesuaikan dengan ininya teman-teman ya. Nah, jadi kurang lebih itu ya teman-teman ya yang kemarin yang jadi tugasnya teman-teman. Nah, mungkin nanti kita akan ngebahas. Nah, kita nih bakal bedah tugas nih kita. Kita bakal bedah tugasnya teman-teman semua. Nah, jadi tuh kemarin itu ada beberapa tugas yang eh, kita bisa jadiin pelajaran ya kan. Yang mana dari tugas-tugas itu kita bisa ngelihat lagi, oh ini yang bisa dikembangin, ini yang bisa di-upgrade lagi gitu kan. Nah, di sini ada banyak banget contoh ya kan? Tunggu bentar ya. Ini contoh yang akan saya ambil adalah salah satu dari Mas Rian juga nih. Ada Mas Rian. Habis itu ada Mas Joy. Tunggu ya, aku buka dulu Photoshopnya guys. Ini punyanya Mas Rian berubah se-icon nih. Oh, sorry guys, salah. Rupanya Mas Rian, aku malah ngedownload PNG-nya. JPEG-nya. Sharingnya aku ganti ke Photoshop.
Oke. Nah, ini punyanya Mas Rian ya. Ini punya Mas Rian. Nah, oke. Di sini kita bedah. Ini pun kalau punya Mas Rian udah rapi banget ya. Kemarin kan tugasnya yang aku minta tuh size-nya 1080 kali 1080, ya kan? 1080 kali 1080. Ini kita cek lagi di image size. Sudah ya teman-teman ya, sudah 1080 kali 1080 pixel, ya kan? Udah benar. Nah, ini kita lihat nih, kita breakdown layer punyanya si Mas Rian, ya kan? Kita punya kita breakdown. Nah, di sini ada gambar utamanya. Gambar utamanya orang berlari ke belakang, ya kan? Nah, kemudian Mas Rian menduplikat layernya. Nah, si orang ini, orang yang sedang berlari. Nah, di sini kalau kita perhatiin ada perubahan warna ya teman-teman. Berarti di sini Mas Rian memberikan kontras, ya. Jadi mungkin kalau pakai gambar ini doang dikasih teks, mungkin eh, mungkin kurang kontras, ya kan? Mungkin kurang kontras. Makanya sama Mas Rian itu dipekatin warnanya. Warnanya lebih dipekatin kembali. Nah, habis itu, nah cara untuk masking, aku pengen nanya nih, teman-teman kebanyakan kemarin pakai cara apa untuk masking? Apakah dipindahin ke Canva, ataukah teman-teman pakai Polygon tool satu-satu seperti ini, set, 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 kayak gini, kemudian di masking, atau bahkan jangan-jangan teman-teman nggak pakai smart object dan malah dihapus pakai eraser. Nah, jadi kemarin teknik masking ada banyak ya. Cuman yang udah aku ajarin kemarin ke teman-teman adalah bahwasannya paling mudah ya, paling mudah itu ya bisa pakai pen tool, ya kan? Teman-teman bisa pakai pen tool. Kalau pakai pen tool tuh rapi, teman-teman. Kita zoom caranya ya, kita zoom, terus kita pergi ke pen tool. Nah, ini pen tool di sini. Ya, ada pen tool di sini, teman-teman P ya. Pen tool. Nah, itu kita seleksi yang mau kita seleksi aja. Nah, kalau kayak gini hasilnya akan rapi menggunakan pen tool. Cuma balik lagi teman-teman, aku udah pernah ngerasain ya teman-teman ya, pentul itu ya digunakan di masanya aja ya. Zaman sekarang kalau emang kerjaannya kalau cuma untuk tugas seperti ini kita bisa manfaatin. Makanya aku pengen tahu nih sama teman-teman semua, teman-teman kemarin ada yang pakai apa? Apakah teman-teman ada yang pakai Canva? Kemudian apakah jangan-jangan teman-teman pakai fitur AI? Kalau aku jujur sebenarnya udah ada fitur AI ya di sini ya. Jadinya bisa langsung rampung lah ibaratnya. Ini kalau kalau kita pakai pentul ya, anggap aja ini udah selesai ya teman-teman. Nah, sudah terseleksi seperti ini ya, sudah terseleksi pentulnya. Nah, ini kita balik ke mode pen. Ini kita bisa pilih nih teman-teman. Kita bisa melakukan selection ya, make selection. Kalau kita pilih make selection, dia akan menjadi seleksi seperti ini. Sorry teman-teman, kayaknya gambarnya nggak kelihatan ya. Tunggu, tunggu, tunggu. Aku ganti dulu jadi screen 2. Oke. Nah, ini kan mouse aku kelihatan kalau sekarang, ya kan? Nah, ini selection-nya jadi kelihatan, ya kan kalau di sini. Nah, kita Control Z, ya kan? Kita undo. Ada banyak cara, ada banyak fungsi dari pen tool itu sendiri, ya kan teman-teman? Jadi selain bisa melakukan seleksi, teman-teman juga bisa bikin shape dari pen tool. Nah, ini kan tadi udah ngebentuk nih, ya kan? Kita udah ngebentuk, itu kita klik shape. Jika kita klik shape, maka dia akan keluar layer baru dengan shape yang mengikuti bentuk yang sudah kita buat tadi. Nah, seperti ini. Dia bisa kita ganti-ganti warna dengan bebas. Nah, oke. Kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya. Jadi anggaplah tadi teman-teman sudah melakukan seleksi ya. Jadi setelah teman-teman melakukan seleksi, yang terjadi adalah setelah melakukan seleksi, teman-teman menduplikat layer tersebut. Jadilah layer yang berdiri sendiri seperti ini.
Nah, cuma kan backgroundnya tetap harus ada, ya kan? Jadinya di antara si gambar orang yang berlari ini itu harus diselipkan teks, teks yang berada di atas layer orang berlari dan di belakang orang yang berlari. Nah, kalau di belakang orang yang berlari itu dimasukin sama Mas Rian, Let's Run Ahi. Nah, cuma kan kalau kita baca seperti ini kan nggak terbaca tulisannya tuh. Let's Run Ahi-nya. Coba kita hilang layer yang atas. Nah, kan terbaca sekarang. Let's Run Ahi. Cuma kan nggak terbaca. Bukan ini konsep yang kita inginkan. Konsep yang kita inginkan adalah, oh ada tulisan Let's Run Ahi di desainnya. Jadi caranya gimana? Caranya Let's Run Ahi-nya itu di double. Ya kan? Di double seperti apa maksudnya? Jadi sama seperti di video, tulisannya diduplikat. Setelah diduplikat, ya kan? Itu dikasih efek stroke blending option. Cara datang ke blending option itu bisa klik kanan terus pilih blending option, atau teman-teman bisa langsung klik dua kali pada layernya. Klik dua kali aja. Nah, setelah teman-teman klik dua kali, teman-teman akan masuk ke menunya stroke di sini. Bisa outside, bisa inside, ya kan? Mana yang bagus, mana yang cocok untuk digunakan oleh teman-teman. Bisa center juga, gitu. Nah, di sini bagusnya adalah Mas Rian juga menambahkan tambahan nih, ya kan? Let's run Aki Until Jannah. Jadi, teman-teman, di sini ada beberapa komposisi desain atau prinsip desain, ya kan? Di sini permainannya hierarki, ya kan? Hierarki dan tipografi. Jadi tujuan desainnya, balik lagi teman-teman, nanti kita bahas, nanti ada materinya. Jadi tujuan desainnya itu apa? Tujuan desainnya ini kan untuk menyampaikan informasi. Informasi itu ada banyak teman-teman, bisa ajakan, ya kan, bisa ajakan, bisa informasi pemberitahuan. Jadi ada banyak. Nah, di sini yang diberikan oleh Mas Rian ini konsepnya ajakan. Ayo, ayo berlari akhi sampai sampai akhirat, misalnya kayak gitu, ya kan? Nah, jadinya karena fokusnya adalah ajakan, kemudian kedua apa? Elemen. Elemen atau konsepnya. Konsep apa yang digunakan oleh Mas Rian sesuai dengan referensi kemarin, ya kan? Dengan referensinya adalah referensinya apa? Referensinya itu adalah image. Ya kan? Referensinya image menggunakan tipografi. Jadi tujuan utama posternya apa? Tujuan poster utamanya adalah sebuah ajakan dengan informasi yang jelas. Informasinya apa di sini jelas, teksnya terlihat dengan jelas. Let's run ahi. Nah, diperkuat dengan image. Gambarnya ngapain? Gambarnya orang berlari mau ke masjid. Dari mana kita tahu mau ke masjid? Pakai peci dan baju koko. Nah, jadi informasinya ini disampaikan dengan padat dan jelas. Let's run ahi. Nah, jadi desain yang bagus itu sebenarnya bukan dari desainnya atau modelnya, tapi informasi apa yang akan disampaikan. Nah, ini bagus contohnya ya dari punya pastian ya, Let's Run Ahi gitu ya kan. Nah, habis itu beliau juga menambahkan Adil Janah ya kan. Nah, ini di sini nih bisa ditambahin ya kan. Beliau menambahkan sendiri layernya di sini. Nah, ini contoh bedah tugas kita yang pertama ya, teman-teman semua ya. Nah, habis itu ada satu lagi nih, teman-teman. Ada satu lagi itu punyanya Mas Joy. Mas Joy ada nggak orangnya di sini ya? Nah, ini kita bakal bahas punyanya si Mas Joy. Aku buka dulu. Mas Joy. Besar-besar ya filenya ya. Yang punya Mas Joy ini cukup berat. Lebih tepatnya lebih besar dibandingkan yang lain. Punyanya Mas Joy, waduh, 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 waduh. Punya Mas Joy ini seperti yang teman-teman lihat, ini literally desainer mana ini? Mata-mata ini masuk masuk ngedesain ini. Mata-mata ini. Oke, kita bahas punyanya Mas Joy ya, teman-teman ya. Oke, sabar aku ganti share screen-nya lagi dulu. Oke. Nah, kita bedah semuanya sebelum kita masuk ke yang kamera raw filternya. Jadi ini sama Mas Joy ending gambarnya ini kan agak nge-grainy, agak ada partikel-partikel debunya, ya kan agak grain, agak agak ada pasir-pasirnya. Itu karena dia menggunakan kamera raw filter. Nah, ini kita patiin dulu semuanya, kita fokus ke apa aja komposisi gambarnya yang ada di Mas Joy ini. Nah, kita lihat layarnya dari yang paling bawah dulu deh, ya kan?
Wah, udah pakai lighting-lighting segala. Di sini kita lihat bahwasannya ya, jadi basicnya dia menggunakan gam, eh, warna dasar gini doang. Awalnya backgroundnya. Jadi backgroundnya awalnya hanya begini doang. Kemudian setelah setelah kayak gitu doang diberikan curve sama dia. Tunggu ya, ini ada banyak ya. Harus kita rapikan. Wow, ini ada banyak banget ya teman-teman ya. Ini kayak ini yakin ini tugas ini. Ini kayaknya kerjaan, ini kayaknya kerjaan freelance terus di upload jadi tugas nih teman-teman. Kebetulan aja sama nih ada astronya nih. Ya, di sini yang mau aku highlight ke teman-teman, kenapa desain ini. Jadi gini, kita ngebedah desain ini kita biar tahu. Selain daripada tugas yang teman-teman buat, kemarin tuh intinya aku mau ngetes teman-teman, teman-teman udah bisa atau belum untuk memisahkan antara subjek dengan background. Itu satu tujuannya. Yang kedua, mau memberitahukan ke teman-teman semua bahwasanya selain daripada bisa memisahkan subjek dan juga background, teman-teman bisa membuat teks. Kemarin tugasnya. Nah, jadi di hari ini ya kan beda tugasnya, ini kita bisa ngeliat nih dari hasil teman-teman kita bisa tahu oh mana mana aja nih yang bisa dikembangkan. Mana-mana aja sih yang perkembangan, oh yang punyanya si Mas ini kayak gini, punya Mas ini kayak gini, rupanya ini yang ditambahin sama dia. Nah, inilah yang kita lihat tadi kan aku udah bener-bener yang bener-bener sama atau ngikutin rules, ngikutin bener-bener ngikutin referensi itu punya Mas Rian nih, ya kan? Let's Run Ahi, ya kan? Sederhana, sederhana dan sesuai dan penyampaian informasinya jelas. Nah, punya Mas Joy ini bagus banget ya kan, bagus banget dari segi desain. Tapi balik lagi, dia tujuannya untuk apa, ya kan? Kalau objektif desainnya hanya untuk mengenalkan sebuah, ini kalau untuk fashion bagus ya teman-teman, untuk fashion ini bagus. Misalnya ini mau mau fashion baru, mau rilis fashion baru, judulnya Astro, itu bakal bagus banget. Kalau dia kayak gini modelnya. Karena apa? Sekarang kita breakdown, ya kan? Jadi ini ada sedikit konsep street dan konsep brutalism, ya kan? Konsep street dan brutalism itu biasanya banyak masukin coretan-coretan di backgroundnya dan juga masukin teks-teks di atasnya. Nah ini kita lihat, teman-teman, kita bahas satu-satu ya. Astronya ini kita ini dulu. Sementara untuk layer yang nggak dipakainya kita hapus dulu ya teman-teman. Layer-layer yang nggak dipakai. Nah, juga exposure di mana? Oke. Tuh Mas Joy besok kerapihan layer Mas ya. Tapi keren ini udahan ya. Oke. Jadi ini adalah bentuk background originalnya dari Mas Joy, ya kan? Jadi pertama dari si background polos seperti ini, bagaimana cara bikin background polos teman-teman? Cara bikin background polos pada adjustment layer, di sini ada adjustment layer di kanan bawah ya. Di sini nih sebelahnya icon folder, ya kan? Itu kita klik kanan, kemudian solid color. Kita pilih solid color. Nah, ini kita bisa milih untuk ngebikin background warna solid color. Nah, contoh aja. Jadi di sini dia bikin solid color, kemudian dia menggunakan curve, curve untuk memberikan efek gradient. Jadi kan kalau polos doang agak jelek nih teman-teman. Jadi dikasih gradient sama dia. Nah, gradientnya itu dia menggunakan curve, ya kan? Ada banyak cara untuk membuat sebuah gradient, ya kan? Kalau aku sendiri karena aku basicnya seorang ilustrator, ya kan? Kadang aku pakai balik ke kebutuhan ya. Ingat, cara untuk membuat desain itu ada banyak banget. Nah, bisa juga kalian tambahin layer baru. Ini klik kanan layers di sebelah kanannya new group, ya kan? Kemudian pergi ke brush, tool brush yang di sini nih brush tool, ya kan? Teman-teman besarin. Nah, ini teman-teman bisa nih bikin misalnya ini pakai soft apa soft ya, pakai yang soft.
Nah, jadi akan muncul gradien nih backgroundnya. Bisa nih gambar sendiri pakai brush. Nah, ini cuma contoh doang ya. Cuma yang dibikin sama Mas Joy ini dia bikinnya pakai curve. Sama aja ya teman-teman ya. Ada banyak teknik ya kan. Habis itu setelah itu atasnya dia menggunakan, nah ini menggunakan aset elemen. Teman-teman bisa mencari aset elemen-elemen ini kayak asap ini. Bisa lihat ya ada asap di bawah ini. Asap ini ditambahkan dari ada banyak teman-teman bisa cari di Google ya kan. Ada di Unsplash, ada di Pixabay, ada banyak lah pokoknya teman-teman bisa cari aja dulu di Google kayak smoke misalnya kan. Smoke PNG, smoke asset gitu-gitu. Itu dicari. Nah, setelah kita mengetahui bagian atasnya, kita lihat lagi ada apa lagi. Nah, ini objeknya ya teman-teman ya. Jadi ini gambarnya nih, gambar originalnya seperti ini, ya kan? Ini gambar originalnya seperti ini, kemudian dimasking sama beliau. Nah, setelah hilang maskingnya, ya kan? Setelah dimasking, dia akan rapi seperti ini. Gambarnya akan menyatu ke background. Nah, ini kebetulan teman-teman, ini kebetulan banget si subjek dengan background itu sudah hampir menyatu. Hampir menyatu dalam artian, bayangin teman-teman kalau seandainya backgroundnya warnanya seperti ini. Sorry, aku ganti ya. Nah, kalau backgroundnya warnanya hijau seperti ini terkesan agak kurang, agak nggak ngeblend, agak nggak nyatu, seperti pemalsuan. Kayaknya nggak mungkin deh orang akan kayak gini. Kayaknya kalau backgroundnya hijau, akan ada highlight hijaunya atau ada warna hijaunya di sekitar pinggiran-pinggiran pakaian atau enggak pinggiran-pinggiran helm. Nah, jadi karena warnanya sudah abu-abu, ya kan? Karena warnanya sudah abu-abu, jadi ini udah mendekati realistik warnanya. Nah, rupanya di sini kalau aku lihat juga si Mas Joy biar nggak terlalu warna-warni kali ya, biar emang konsepnya vintage, black and white. Balik lagi ya, tujuan desainnya apa, ya kan? Itu dia menambahkan efek hue saturation di sini. Jadi hue saturationnya itu tugasnya dia hanya untuk menghilangkan warna-warna khusus saja. Di sini kita lihat dia menghilangkan warna rednya dihilangin sama dia. Dia hanya menyisakan yellow. Warna yellownya masih ada. Di sini kalau yellownya kita tambah akan jadi sangat pekat ya. Nih, akan jadi sangat pekat. Rednya dihilangin sama dia, karena kalau nggak dihilangin harusnya seperti ini hasilnya. Tapi sama dia rednya dihilangin. Habis itu greennya, oh green dibiarin. Cyan dihilangin. Blue-nya dihilangin sama magentanya dibiarin. Nah, ini ada magenta, masih ada warna magenta di sini. Kalau seandainya dihilangin magentanya ya kayak gini nih. Tak nampak dia jadinya. Oke. Nah, ini punyanya si Mas Joy ya. Habis itu kita lihat lagi ada apa lagi di desain dia? Ada apa lagi? Sebenarnya ada teks. Nah, ini dia menggunakan teks ya. Tulisan Interstellar. Ini teks dasarnya seperti ini, Interstellar Odyssey. Kemudian dia membuat blur ya. Blur ini membuat seakan-akan jadinya glow ya. Ini originalnya seperti ini, kemudian kasih blur dan dua kali biar lebih matang. Nah, lebih terang lagi. Ini blurnya lebih banyak. Kemudian nah ini tugas utamanya, ya kan? Tugas utamanya adalah menambahkan teks ini, tulisan interstellar kita hilangin dulu ya. Nah, adalah menuliskan tulisan astro di sini. Ada tulisan astro, ya kan? Nah, seperti caranya Mas Rian tadi, astronya diduplikat. Nah, muncullah tulisannya. Ini kalau sebenarnya kalau tugasnya kayak gini doang dikumpul ini udah cukup banget ya teman-teman ya. Udah bagus banget, ya kan? Cuman di sini kayaknya emang Mas Joy dia ngumpulnya utuh, ya. Ini kita lihat ada apa lagi? Ada top. Nah, ini ada teks di atasnya, ya kan? Dia menambahkan teks di atas. Kemudian ada apa lagi? Kita lihat ada friend. Apa nih? Friend. Oh, tulisan friend juga. Jadi ada banyak tulisan-tulisan yang untuk memenuhi desainnya. Jadi white space-nya itu dihabisin untuk ngisi dengan teks-teks. Nah, ini balik lagi ini konsep brutalism, ya. Ini teori atau konsep
desain brutalism. Ingat teman-teman, teman-teman harus ngegaris bawahin ini. Desain ya, sejelek-jeleknya desain pasti ada yang suka, sebagus-bagusnya desain pasti ada yang nggak suka. Jadi kesimpulannya adalah tidak ada desain yang bagus dan tidak ada desain yang jelek. Semua balik ke perspektif. Oke, semua balik ke kebutuhan. Nah, kita lihat tulisan Joy-nya ini ada banyak ya. Banyak banyak elemen-elemen yang digunakan sama sama Mas Joy ini. Banyak nih di sini. Kebanyakan teks ya. Nah, ini asap lagi di atas. Dia menggunakan asap lagi. Ada laser. Oh, ada laser nih. Kemudian dia memberikan warna ungu, warna magenta. Jadinya perpaduan warnanya ini vintage dengan glow magenta. Ya, konsepnya ya. Habis itu sama dia di kamera raw filter. Kalau teman-teman ada yang nggak tahu, kamera raw filter itu kurang kurang lebih adalah bentuk sederhana dari Lightroom. Dia sama. Jadi dia bentuknya seperti ini teman-teman. Cara untuk bikin kamera raw filter, jadi pertama ya desain teman-teman ini pastikan udah pada jadi semua, udah pada rampung semua. Nah, paling atas teman-teman bikin layar baru. Nih, aku bikin layar baru Kak Yuda, layar baru Kak Yuda, ya kan? Itu aku klik di keyboard Ctrl Shift Alt E. Nah, itu akan jadi satu layar secara utuh. Satu layar baru ini. Nih, ini udah jadi layar sendiri. Kenapa aku bilang jadi layar sendiri? Lihat teman-teman. Tuh, bisa digerakin secara utuh. Ini jadi satu layer dia. Nah, kemudian diklik kanan dan convert to smart object. Ingat teman-teman kemarin fungsi smart object untuk apa? Smart object untuk bisa menyimpan berbagai macam efek juga. Ya. Setelah dibikin convert to smart object, teman-teman bisa langsung ke filter, kemudian pilih kamera raw filter. Nah, di kamera raw filter ini konsepnya dia sama banget kayak Lightroom, kurang lebih. Kalau ada yang belum pernah pakai Lightroom, silakan otak-atik di sini. Ingat teman-teman, tidak ada istilahnya kalau nggak dicoba ya nggak akan tahu ya. Jadi di sini kita bisa ngatur exposure-nya langsung, digelepin, misalnya kontrasnya dinaikin, highlight-nya ditambah, shadow-nya dikurangin misalnya kan. White-nya dikurangin. Nah, kemudian vibrance-nya dinaikin. Oke. Nah, ini sekarang teksturnya ditambahin misalnya kan kalau teksturnya ditambahin, clarity-nya ditambahin, grain-nya juga ditambah. Oke, habis itu oke. Nah, jadi deh ini ini before, ini after. Jadi kamera raw filter itu juga untuk finishing ya. Jangan sampai teman-teman kamera raw filter dulu baru mau ditambahin lagi. Jadi kamera raw filter itu benar-benar untuk finishing. Jadi ini before, ini after. Ini punyaku, ini punyanya Mas Joy. Punyaku aku lebih suka lebih depth ya, lebih depth dia lebih 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 kena gitu, depth. Ini punya Mas Joy. Oke, gitu ya. Itu untuk bedah tugas kita ya. Nah, jadi ini kan kita masih bedah tugas. Nanti ada alasan lain juga nih teman-teman. Ada alasan lain juga aku mengumpulkan tugas teman-teman segala macam. Jadi nanti tugas-tugas yang udah teman-teman kumpulin itu, ya kan, itu juga bisa dipakai nih untuk buat bahan ajar. PSD-nya akan dibagikan juga. Jadi kan bisa buat belajar teman-teman. Aku juga bakal ngasih juga ibaratnya mana yang dasar-dasarnya bisa kita pakai, mana dasar-dasarnya yang bisa kita untuk belajar. Karena balik lagi teman-teman, belajar yang paling baik adalah langsung ngebedah, langsung turun ke lapangan, langsung seperti ini, langsung lihat, oh butuhnya apa, butuhnya bagaimana seperti itu. Nah, itulah untuk si bedah tugas kita yang kali ini ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut dulu ke materi, ya kan? Jadi kita kemarin udah ngebedah tugas, ya kan? Nah, sekarang kita bakal teori lagi dikit, ya kan? Tiga hal basic tentang desain. Jadi balik lagi teman-teman, tiga hal basic tentang desain itu ini nanti teman-teman bisa juga kita nonton di Tangan Belang. Aku nggak tahu teman-teman ada yang ngikutin Tangan Belang atau enggak. Jadi kemarin juga ada yang nanya ya. Kemarin ada yang nanya kira-kira bisa nonton di mana ya. Jadi Tangan Belang itu nggak ngajarin desain secara utuh sebenarnya.
dia ngajarin konsep, dia ngajarin fundamentals. Jadi teman-teman, hal basic tentang desain, 3 hal itu ada tujuan, elemen, dan juga prinsip desainnya. Nah, sekarang tujuan desain apa? Tujuan desain itu nggak mungkin. Contoh nih kalau teman-teman sering nemuin kasus kayak tujuan desain kita apa sih? Tujuan desain kita itu tolong dong ini ada PPT nih, PPT-nya minta tolong dibagusin desainnya. Bukan itu ya, tujuannya karena balik lagi kalau seandainya tujuannya itu salah, kalau tujuannya itu desain yang bagus itu udah pasti cakep. Desain yang bagus yang udah ngikutin basic tentang desain itu udah pasti cakep, ya kan? Nah, jadi tujuan desain itu harus harus clear. Clearnya apa? Clearnya ingin menampilkan atau ingin memberikan informasi. Nah, kalau seandainya ada desain dengan teks yang berantakan, berarti kan informasinya tidak tersampaikan, berarti desain tersebut gagal karena tidak bisa memberikan informasi yang diharapkan. Nah, sekarang kita sambil nonton dulu ya, teman-teman ya. Kita sambil nonton. Jadi ini ada videonya dari si tangan belang juga. Tuh. Tangan belang. Gue ya teman-teman ya. Ada di video Kita mulai dari part wajibnya. Oke, semoga ada suaranya teman-teman ya. apapun medianya. Mau bikin thumbnail di YouTube, bikin karusel post di IG, bikin instastory, sampai deck presentasi. 3 hal tersebut adalah pertama tujuan desain atau objektif, yang kedua adalah elemen desain, yang ketiga adalah prinsip desain. Kita akan bahas masing-masing dari ketiga hal tersebut secara detail. Pertama kita ke tujuan dulu atau objektif. Dan ada satu mindset yang perlu dibenerin terkait dengan fungsi atau tujuan desain. Kalian pasti sering dengar atau mungkin kalian sendiri yang punya mindset seperti ini. Itu postingannya, thumbnailnya atau deck presentasinya didesain dong, biar cakepan dikit. No, tujuan akhir desain itu bukan bikin cakep, tapi cakep dan enak dilihat adalah salah satu output dari desain yang bagus. Nah, jadi apa tujuan dari mendesain sesuatu? Pertama, readability alias keterbacaan. Ini fungsi utama dari sebuah desain, menyampaikan informasi. Ya gimana bisa tersampaikan kalau dibaca aja susah. Ingat, ini krusial banget karena berhubungan dengan 2 hal yang akan kita bahas lagi nanti, yaitu elemen desain dan prinsip desain. Contoh, kalau kalian aware dengan fungsi keterbacaan, kalian nggak bakal milih font yang keriting-keriting buat deck presentasi kalian. Nah, jadi udah jelas ya teman-teman ya. Jadi untuk tujuan yang paling awal ya dalam teman-teman ngedesain itu harus bisa dibaca terlebih dahulu. Dari kalau kita melihat dari apa yang sudah dikerjakan sama teman-teman, berarti yang dikerjakan sama teman-teman itu secara readability-nya itu emang bagus-bagus dan kebanyakan teman-teman udah pakai font yang modern. Teman-teman bisa menyesuaikan lah. Kan referensi yang aku kasih itu emang menggunakan font sans, ya kan? Menggunakan pakai font sans dan kebanyakan dari teman-teman itu pakai yang sans. Nah, jadinya emang lebih mudah untuk dibaca dan sesuai juga. Kayak konten-konten sport ya kan. Konten-konten sport itu kebanyakan kan teman-teman tuh bikin poster tentang sport. Sport itu emang sebenarnya kurang cocok kalau seandainya menggunakan serif ya kan. Seperti Times New Roman, Georgia gitu-gitu emang kurang cocok. Nah, itu cocoknya menggunakan font-font yang berbau sans. Nah, ini kalau dari yang udah teman-teman bikin ini, itu udah sesuai ya. Tapi balik ke konsep awal, tujuan utama desain itu bisa dibaca. Iya kan? Jadi desain teman-teman itu bisa dibaca atau enggak? Atau warna yang kurang kontras untuk posting IG karusel kalian. Ini akan kita bahas lebih detail lagi nanti. 2. Setelah readability atau keterbacaan, desain mempunyai tujuan dan fungsi untuk memberikan informasi secara terstruktur. Mana informasi yang paling ingin di-highlight? Bagaimana alur atau flow informasi yang ingin disampaikan? Ini bisa dicapai dengan elemen dan prinsip desain. Struktur ini ada di contoh yang punyanya Mas Rian tadi ya, desainnya Mas Rian tadi. Itu kan tujuan, itu udah jelas, itu dari segi tujuan, tujuannya ingin menyampaikan informasi mengenai ayo sholat, kurang lebih seperti itu, ya kan? Kemudian mudah dibaca atau enggak? Mudah, mudah banget dibaca kan. Let's let's run let's run Ahi apa sih aku sampai lupa tadi. Tuh. Iya, let's run Ahi, bener kan? Punya Mas
Rian tadi itu letteran akhir, ya kan. Nah, secara struktur dia juga udah bener. Kenapa secara struktur udah bener? Karena tulisannya dari atas ke bawah dibacanya. Karena nggak mungkin kan, nggak mungkin kalau seandainya dan itu yang mau di highlight. Yang mau di highlight apa? Yang mau di highlight adalah tulisan letteran akhir, ya kan. Nih, balik lagi, ya kan. Oke, kita balik lagi ke desain yang tadi, ya kan. Kita breakdown lagi. Tujuannya apa tadi? Objektifnya, objektifnya adalah memberikan informasi. Habis itu nomor satu, secara keterbacaan bagaimana bisa terbaca desainnya? Bisa. Ini sangat jelas bisa dibaca, ya kan? Sangat jelas secara keterbacaan. Secara fungsi tujuannya jelas juga, mau mengajak, persuasif, konten yang persuasif, desain yang persuasif. Habis itu tadi sudah bisa dibaca, habis itu secara struktur let's run akhi dari atas ke bawah, nggak mungkin kan akhiran let's, ya kan nggak mungkin. Cara bacanya pasti let's run akhi, kemudian secara peletakan udah center di tengah, bagus. Nah habis itu ada tambahan nih, let's run akhi, run kemana, mau lari kemana, di bawahnya ada tulisan kecil until jannah. Oh, gitu. Berarti, oh until jannah. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah contoh desain juga yang emang udah ngikutin dari awal sampai akhir, ya kan? Habis itu kita balik lagi, setelah kita mengetahui tadi ada readability dan juga struktur. Ketiga, selanjutnya, desain juga mempunyai fungsi untuk menampilkan simplicity dari sebuah informasi. Simplicity harus simple, punya Mas Rian, ya. Jadi itu juga contoh ya. Tapi balik lagi, simplicity itu dipakai emang balik lagi kebutuhan desainnya. Kalau emang tujuannya hanya menampilkan informasi seperti punya Mas Rian itu jelas. Dia menampilkan informasi. Jadi aku tuh ngasih dua contoh, yang satu tuh emang menampilkan informasi dan yang satu menampilkan estetika, ya kan? Yang punya Mas Rian itu menampilkan informasi secara jelas, padat, simple, ya kan? Yang punya Mas Joy itu keren, keren banget. Itu keren banget, itu bagus untuk digunakan di fashion, ya kan? Yang emang tujuannya untuk menampilkan hal yang outstanding dan keren. Biasanya untuk jualan, ya kan? Itu emang bagus. Nah, ini salah satu tadi ada tiga ya, berarti ya kita udah tahu ya. Ada readability, bisa dibaca atau enggak, kemudian strukturnya, penyampaian informasi dari mana ke mana, baru yang terakhir simple. Bagaimana mendesain sesuatu secara efisien sehingga audiens lebih fokus untuk menyerap informasi yang ingin disampaikan. Keempat, yang terakhir, memorability. Setelah informasinya terbaca dan tersampaikan, how to make it memorable. Gimana caranya informasi tersebut bertahan lama di benak konsumen. Di tahap ini, baru desain berfungsi sebagai tampilan visual yang unik agar informasi yang telah disampaikan bisa di-recall lagi oleh target audience. Kalau memorable ini balik ke kita bagaimana kita memberikan sebuah elemen yang sangat outstanding ya. Jadi tadi kedua desain tadi punya Mas Rian dan punyanya Mas Joy itu bener-bener memorable banget. Aku ingat punyanya Mas Rian karena emang, oh, let's run Ahi dari segi teks, habis itu orang yang lari itu orang yang pakai peci, ya kan, itu memorable banget. Habis itu punyanya Mas Joy itu memorable banget, astronot, seorang astronot duduk, ya kan, astronot duduk dengan tulisan astro, ya kan, itu juga memorable banget. Nah itu memorable itu fungsinya ya membantu kita untuk recall informasi tadi, jadi kita bisa ingat, oh ini desainnya siapa, ini desainnya siapa, jadi kita harus ingat ya. Jadi desain objektif, tujuan dari desain itu tadi ada 4 ya, berarti. Oke, itu tujuan atau objektif desain ya. Pertama readability, struktur, simple, keempat memorable. Jelas nggak ada tujuan estetik. Semuanya fungsional. Tapi kalau dieksekusi dengan proper, hasilnya adalah sebuah desain yang estetik. Jangan kebalik. Setelah tujuan kita masuk ke hal yang kedua yaitu elemen desain. Apa aja sih elemen-elemen yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan sebuah informasi? Elemen ini semacam toolbox atau kotak alat di mana terdapatnya alat-alat yang bisa kita gunakan untuk mendesain. Nah, ada apa aja di dalam toolbox desain kita? Pertama, go routine yang paling sering kita pakai dulu deh ya. Sebagai desainer awam yang materinya mungkin cuma sekedar ya thumbnail, bikin karusel IG, dan deck presentasi kerjaan, yang pertama yaitu tipografi. Most likely di materi kita ada tulisannya dong, mulai dari judul sampai isi. Nah, ini aku mau praktek langsung ya ke teman-teman semua. Sederhana banget ya kan.
Sederhana banget. Jadi ini aku balik ke Photoshop. Aku mau bikin desain nih. Aku mau bikin desain. Balik lagi, kita ulangi lagi objektif kita. Ini kalau kita ngikutin materi sampai sejauh tadi ya. Yang pertama, tujuan materinya itu aku eh mau bikin informasi mengenai waktu masuk kelas, misalnya, ya kan? Waktu masuk kelas. Nah, kita bikin nih. Kita mau bikin tujuannya kita mau bikin di mana? Di feed Instagram. Feed Instagram berarti kita klik file, habis itu new. Nah, kemudian untuk size-nya itu kita bikin 1080 kali 1080. Kemudian klik create. Nah, habis itu akan ada kanvas kosong putih seperti ini. Nah, ini desain sederhana banget nih. Ini udah bisa dikatakan desain, teman-teman ya. Habis itu kita pergi ke adjustment layer, ya kan, di sini. Di kanan bawah itu ada lingkaran. Itu teman-teman klik. Habis itu teman-teman pilih solid color. Nah, ini kita akan bikin background warna. Nah, di sini teman-teman harus bisa memake sure kan brand atau persona teman-teman itu warnanya apa, ya kan? Itu harus ada. Warna itu kan menggambarkan profil diri kita. Seperti My EduSoft. Teman-teman tahu My EduSoft tuh warnanya apa? Biru, biru, putih, kuning, ya kan? Jadi orang-orang kalau udah ngeliat, oh biru, putih, kuning, My EduSoft gitu-gitu. Nah ini aku kasih contoh. Misalnya aku ngasih sebuah brand, ya kan? Brand dengan background merah, misalnya. Background merah. Habis itu tinggal apa? Tinggal pergi ke teks. Ini klik teks di sini. Ada teks tool ya. Ada teks. Klik aja. Klik. Aku mau nulis tadi masalah jam masuk kelas. Kelas mulai pukul 10 misalnya, ya kan? Nah, sebenarnya sebenarnya nih ya, aku bilang ya, sebenarnya sebenarnya kalau kita fokusnya tidak ada tidak ada output yang gimana-gimana, ini udah jadi desain yang ini udah jadi desain. Ini udah jadi desain. Karena apa? Sudah menampilkan informasi. Dan ini model desain tipografi. Hanya background dan juga teks. Cuma kita nggak mau yang kayak gini, ya kan? Nah, kita pakai beberapa prinsip-prinsip desain, ya kan? Pertama, fontnya itu kita buat rata tengah semua. Setelah kita rata tengah semua, kita blok lagi semuanya, kita pilih fontnya, ya kan? Teman-teman, font nanti dijelasin juga ada serif, ada sans dan juga ada serif ya. Nah, ini kita cari yang paling cocok, ya kan? Itu biasanya sans ya. Nah, kemudian kita harus ikutin prinsip-prinsip desain, teman-teman. Harus dikasih nafas desainnya. Misalnya kelas mulai pukul 10. Nah, ini aku mau bikin lebih stand out. Jamnya itu lebih aku gedein. Jamnya itu aku besarin. Ya, misalnya aku besarin di sini, ya kan? Kelas mulai pukul 10. Nah, ini ini udah termasuk desain sederhana, tipografi. Ini udah termasuk desain sederhana. Nah, balik lagi tergantung ke kitanya. Kita mau bikin desain yang bagaimana. Nah, kita mau bikin, oh aku nggak mau terlalu polos. Oh berarti ditambahin create new layer. Ini jangan jangan merah doang, dikasih gradien agak gelap misalnya. Nah, misalnya, ya kan? Misalnya agak gelap. Atau mau dikasih sini merah agak terang. Kita pakai brush untuk bikinnya. Nah, misalnya bisa juga. Habis itu misalnya nggak cuma gini doang. Misalnya ditambahin lagi, kita bikin rectangle di sini. Ada rectangle tool di bawah mouse ya teman-teman. Ada rectangle tool atau teman-teman bisa klik U, ya kan? Kita bikin seperti ini. Ini bikin warnanya putih. Habis itu
pukul 10-nya kita kasih warna merah. Nah, jadi ya teman-teman ya, kelas mulai pukul 10. Nah, ini adalah contoh basic banget dari tipografi. Desain yang sederhana yang bisa kita bikin di Photoshop. Cuman dari create new layer, habis itu tambahin solid color atau background, ya kan? Habis itu kita tambahin teks. Habis itu teksnya kita desain suka-suka kita. Teksnya mau kita kasih font, habis itu tipografinya mau kita gimanain, mau kita rata tengah atau rata kanan. Kalau rata kanan, itu habis itu mau kita milih font, ya kan? Fontnya mau pakai yang bagaimana? Kalau seandainya pakai font yang Times New Roman nih misalnya, ya bagus aja tapi kayak kurang cocok, kurang modern, kurang elegan, ya kan? Secara penempatan kurang pas, secara penempatan lebih bagus yang awal. Atau ada yang berpikir pakai Times New Roman lebih bagus, pun tidak masalah karena balik lagi teman-teman, tidak ada desain yang benar-benar sempurna, tidak ada desain yang benar-benar tidak ada yang benar-benar ibaratnya tuh oh udah pasti yang kayak gini pasti bagus, nggak itu nggak ada. Balik lagi seperti yang udah aku sampaikan sebelumnya ya. Oke, ini adalah contoh desain yang kita implementasi ilmunya sampai tipografi. Nah, sekarang kita bahas lagi nih, kita lanjut lagi ke video. Nah, apa aja yang harus diperhatikan terkait dengan tipografi? Baik lagi ke tujuan tadi, keterbacaan, struktur, simple, dan memorable. Menurut gue yang pertama harus kita ketahui adalah ada dua kategori besar menyangkut font atau typeface. Pertama, serif. Yang kedua, sans serif. Nah, bedanya gimana? Serif itu font yang ada ornamen kakinya. Kalau sans serif nggak ada. Itu aja bedanya. Nextnya, kapan harus pakai serif dan kapan harus pakai sans serif. Untuk menjawab pertanyaan ini harus diketahui masing-masing dari jenis font ini karakternya gimana. Well, font serif itu feelingnya lebih ke arah elegan, matang, sedikit old fashion tapi trustworthy. Contohnya, lihat aja logo-logo type yang ada pada brand-brand yang udah matang. Pasti pakai fontnya jenis serif. Nextnya, font apa aja yang termasuk dalam kategori serif? Misalnya Georgia, Baskerville, Garamond, dan yang paling terkenal dan familiar, Times New Roman. Itu karakter font serif ya. Kalau sans serif gimana karakternya? Karakternya adalah modern, clean, dan friendly. Coba lihat logo-logo type dari Adidas, Airbnb, Facebook, dan lain-lain. Lalu contoh font sans serif itu apa aja? Futura, Poppins, Lato, atau andalan yang sering gue pakai adalah Montserrat dan Avenir. Saran dari gue untuk desainer-desainer amatir kayak kita adalah sebisa mungkin hindari serif font dan langsung pilih aja sans serif yang lebih modern, clean, dan friendly. Nah, selanjutnya tinggal pilih aja mau pilih font apa. Dan saran gue selanjutnya adalah pilih Google Font yang cenderung aman secara keterbacaan seperti Montserrat, Nunito, Poppins, dan lain-lain. Oke, kita udah bahas elemen pertama dari toolbox desain kita yaitu tipografi. Elemen berikutnya adalah image. Ini elemen yang hampir pasti ada di sebuah desain. Image bisa berupa foto atau ilustrasi. Nah, yang perlu diingat adalah fungsi image dalam desain kita ini sebagai apa? Image harus membangun koneksi dengan elemen lain, misalnya teks. Apakah image berfungsi menguatkan atau menambah informasi, membangun emosi, atau mungkin juga sesimpel sebagai penarik perhatian agar orang melihat desain kita lalu berlanjut membaca informasinya. Bisa juga. Oke, tadi ada dibilang bahwasanya image kita tuh harus ada korelasinya sama tujuan penyampaian kita. Sama ya, seperti dua desain yang habis kita bedah tadi, punya Mas Rian, ya, gambarnya gambar apa? Gambar orang yang menuju ke masjid, ya kan? Atau orang baru pulang dari masjid, ya kan? Itu gambarnya korelasinya sangat sama dengan tujuan dari tipografinya. Tipografinya apa? Tipografinya Let's Hanahi. Kemudian untuk desain yang kedua punyanya Mas Joy, punyanya si Joy itu tulisannya Astro secara tipografi, ya kan? Astro itu lebih ke futuristik, masa depan, ya kan? Robotik, ya kan? Kemudian gambarnya apa? Astronom. Jadi foto atau ilustrasinya itu mendukung. Sama kayak yang kita lihat di layar ini yang dijelaskan sama si tangan belang bahwasanya kayak teksnya apa? Kenapa Indomie itu enak pas hujan? Dia menggunakan ilustrasi orang kehujanan.
ya kan? Habis itu ada juga ngomongin berat badan, ya kan? Ketika berat badan dia dikasih foto berat badan, timbangan. Ya kan? Jadi image juga itu harus ada korelasinya dengan tujuan dari teks kita. Sama kayak yang dibikin sama teman-teman tadi, poster-poster yang teman-teman bikin rata-rata kan sport ya. Sport itu bener, dia kalau promo atau promo orang, misalnya kalau emang nama kayak tadi aku lihat ada yang bikin streak gitu-gitu kan. Ada yang nama-nama tujuannya tuh emang poster-poster yang emang ngepromoin kayak oh ini nih streak. Streak pasti fotonya streak. Nggak mungkin dong kalau mukanya streak tapi kita tulisnya Halan. Kan nggak itu keterlaluan sih, itu bercanda sih itu hitungannya. Kalau seandainya fotonya streak tapi kita tulisnya welcome Halan ya kan kayaknya malah kurang edukasi malahan. Oke, kita lanjut dulu ya. Desain kita, lalu berlanjut membaca informasinya. Bisa juga. Next, elemen berikutnya dari toolbox desain kita adalah shape atau bentuk. Boleh dibilang shape adalah building block dari sebuah desain. Dalam arti, sebenarnya elemen desain apapun bisa menjadi sebuah bentuk yang punya lebar dan tinggi. Misalnya judul. Selain dari tipografi, judul juga merupakan sebuah bentuk, yaitu kotak. Ini penting untuk melihat desain yang utuh sebagai komposisi dari berbagai bentuk yang diatur sedemikian rupa agar tujuan dari desain tersebut tercapai. Tentu aja, sebagaimana elemen lain, shape atau bentuk masing-masing juga mempunyai arti tersendiri. Untuk bentuk geometris misalnya, kotak mensimbolkan kekuatan, kaku, stabil, dan lain-lain. Sedangkan bentuk bulat lebih mencerminkan sesuatu yang ringan, santai, lembut, tidak serius, dan lain-lain. Sementara segitiga bisa menyimbolkan ketajaman, keseimbangan, pondasi yang kuat, dan sebagainya. Elemen desain berikutnya dari toolbox kita adalah warna. Nah, bagaimana menggunakan warna apa yang cocok satu dengan yang lain, apa psikologi tentang warna, itu udah pernah gue bahas di satu video khusus, nanti linknya akan ada di card kanan atas. Kalian bisa lihat secara detail pembahasannya di video tersebut. Sekarang kita lanjut lagi. Elemen terakhir dari toolbox desain kita adalah space atau ruang. Yes, penggunaan ruang atau yang sering disebut dengan negative space itu juga penting agar tujuan desain kita terpenuhi. Walaupun ruang bukan bagian dari isi atau hal yang ingin kita informasikan pada desain kita, namun peran ruang sangat penting agar informasi tersebut bisa tersampaikan. Fungsi ruang atau negative space antara lain declutter keseluruhan tampilan desain dan membuat desain kita menjadi dalam tanda kutip bernafas dan tidak sesak. Ya, coba bayangin desain yang Apple Watch ini tulisannya mentok, terus jamnya digedein sampai ujung kanan. Itu nggak enak banget untuk dilihat. Jadi kalau aku tipikal orang yang suka sama negative space juga ya. Jadinya space itu bagiku penting juga. Jadi untuk teman-teman itu tolong di notes ya kan fungsi atau teman-teman harus ngapalin prinsip-prinsip desain yang bagus tuh kayak mana. Nah, syukurnya syukurnya dari tugas teman-teman kemarin itu aku nggak nemuin. Mungkin belum karena aku belum cek semuanya ya. Jadi aku belum nemuin sejauh ini space itu bagus semua. Cuma mungkin PR teman-teman kebanyakan dari teman-teman itu secara struktur ngebingungin. Contohnya image-nya di bawah, teksnya juga di bawah. Jadi secara secara struktural aku membaca desainnya itu bingung. Tapi kalau untuk lain-lainnya itu udah aman ya, bagus-bagus ya teman-teman ya. Kemudian membantu audiens untuk fokus kepada informasi yang ingin kita berikan. Kesadaran tentang ruang dalam sebuah desain ini juga membantu kita untuk memilih mana elemen-elemen desain yang benar-benar diperlukan. Selebihnya, biarkan ruang memberikan desain kita tempat untuk bernafas. Oke, kita udah ngomongin objektif dan tujuan desain. Kita juga udah ngomongin apa aja yang termasuk dalam elemen-elemen desain. Yang terakhir, yang menurut gue paling penting adalah prinsip dari desain. Kenapa ini penting? Well, kalian udah tahu objektifnya. Kalian udah tahu toolsnya atau elemen-elemen desainnya. Tapi gimana cara mengatur elemen-elemen tersebut untuk mencapai tujuan tadi? Bagaimana tujuan keterbacaan bisa tercapai? Bagaimana struktur atau arus informasi dapat disampaikan? Bagaimana membangkitkan feeling dalam sebuah desain? Disinilah peran dari prinsip desain. Sebagai orang awam yang nggak punya background desain, dulu tuh gue bingung. Kok bisa ya para art director dan desainer mengatur elemen-elemen dalam sebuah desain menjadi sebuah tampilan visual yang enak dilihat dan informasinya pun juga tersampaikan. Apakah memang pakai feeling aja atau gimana? Dan setelah gue pelajari, ternyata memang ada prinsip-prinsip atau rules yang bisa dijadikan acuan dalam mendesain. Kita akan bahas beberapa di antaranya. Prinsip pertama yang paling penting, kontras. Ini hal krusial
yang sering dilupakan. Padahal berhubungan dengan objektif fungsional dari desain yaitu keterbacaan. Yes, kalian bisa membaca kalimat ini karena ada kontras di dalamnya. Kalau kalian bertanya, kontras itu apa sih sebenarnya? Menurut gue kontras adalah perbedaan properti antara dua elemen dalam sebuah komposisi. Contoh, pada tulisan ini terdapat dua elemen desain, background dan tulisan. Bagaimana membentuk warna yang kontras agar fungsi keterbacaan bisa tercapai? Well, rules-nya simple. Terang di atas gelap atau sebaliknya, gelap di atas terang. Kalau background-nya warna gelap, pilih tulisan dengan warna terang. Dan sebaliknya, perbedaan ini yang akan membentuk kontras dan memudahkan keterbacaan. Fungsi dari kontras yang kedua adalah membentuk hierarki visual. Nah, karena ini masuknya udah prinsip yang berbeda, jadi mending sekalian aja langsung kita bahas tentang hierarki visual. Ya, kurang lebih kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi prinsip-prinsip desain itu kemarin aku juga udah sempet singgung dikit bahwasanya prinsip desain itu kenapa aku rupanya sama pemikiran tangan belang sama aku juga sama karena rata-rata kalau orang yang emang udah lama ngedesain itu kurang lebih ya jalan pikirnya sama lah kurang lebih ya. Itu bahwasanya prinsip desain itu emang kita letakkan secara terakhir. Kenapa? Kayak kemarin aku masih tahu tujuan dari kita ngedesain dulu, ya kan? Setelah tahu kita tujuannya bagaimana, kita tahu tuh ada elemen-elemen apa aja yang bisa kita pakai dalam desainnya, baru terakhir kita menggunakan desain-desain prinsipnya, negative spaces, kontras, warna, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita balik lagi ke Photoshop ya. Sorry, balik ke materi harusnya. Malah balik ke Photoshop. Oke, jadi kita udah mengetahui tadi 3 hal basic tentang desain kita tadi, ya kan? Nah, sekarang kita bakal coba, ini aku bakal kasih juga ke teman-teman semua. Kita bakal breakdown, ya, kita bakal breakdown secara total gimana cara ngebikin raw foto almarhum Babe Cabita, ya, di kiri ini menjadi seperti ini. Nah, ini adalah salah satu karya desain yang aku buat juga untuk Lazada, ya kan? Jadi bagaimana cara bikinnya segala macamnya. Karena seperti yang kita lihat di sini, ini beneran foto kosongan, terus tiba-tiba menjadi seperti ini, ya kan? Wop, 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 wop. Tahuan ada ininya, ada challenge, ya. Untuk teman-teman yang udah mengikuti mengikuti tas ya kan, thank you banget ya kan. Nanti hadiahnya bakal aku share dan aku bakal nge-PC orangnya melalui grup ya kan. Aku bakal ngasih kabar juga bahwasanya udah dapat pemenangnya untuk yang tas yang pertama itu kan hadiah personal dari aku ya teman-teman ya. Nah, di luar daripada itu nanti bakal ada satu tas lagi itu yang bakal kita bahas ya. Satu tas lagi itu hadiahnya lebih gede dari yang pertama ya pastinya ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman emang mau ikut, monggo, tapi sifatnya dia nggak wajib ya. Untuk yang tas kedua ya. Ini kita buka dulu Babe Zabita. Aku lagi buka foldernya ya teman-teman ya. Tunggu ya. Aset, KV, key visual, ya. KV Babe Zabita. Share-nya aku ganti dulu teman-teman. Share-nya aku ganti ke... Oke, nice. Kita udah masuk di breakdown KV Baby Cabita. Jadi gimana cara kita bisa ngebikin desain yang tadinya bisa kita katakan kurang lebih. Nah, ini ya teman-teman ya, aku di sini banyak banget masukin apa namanya? Masukin eh masukin apa? Masukin smart object, ya kan? Ini banyak banget. Oke, jadi awalnya teman-teman, sebelum foto yang ini, sebelum foto. Nah, jadi hal pertama yang mau kita lakukan adalah kita membuat komposisi. Nah, paling enaknya teman-teman, kalau kita mau bikin komposisi gambar, itu teman-teman bisa bikin di kertas aja teman-teman. Bikin-bikin di kertas kayak, gue pengen orangnya taruh di mana sih, gitu-gitu dan lain sebagainya. Nah, kalau di sini kan udah jelas nih, aku mau komposisinya seperti ini. Nah, ini belum kita edit apa-apa nih teman-teman. Nah, cuman di sini ada beberapa hal, ya kan. Pertama, ada si Babe, ya. Ada si Babe. Babe ini udah aku masking, teman-teman ya.
Babe ini udah aku masking. Gambar originalnya dia seperti ini. Nah, ini gambar originalnya, ya kan? Habis itu aku masking, ya. Aku masking. Setelah aku masking, kemudian aku masukin UI-nya. UI-nya apa? Lazada di sini, kan? Atau di sini misalnya kita bisa ganti yang lain, gitu kan? Nah, kemudahan daripada kalau kita pakai smart object, teman-teman ya. Ini aku kasih gambaran nih. Kenapa smart object itu sangat penting. Kemarin kan ada yang nanya juga tuh, kapan sih kita harus pakai smart object? Nih, misalnya, bayangin teman-teman, kalau kita mau ngeganti, ini kan hasil finalnya nih, ya. Ini hasil final. Kalau kita mau ngeganti, waduh, ini harus diganti, nggak boleh Lazada nih. Misalnya kayak gitu ya kan. Caranya gampang banget nih teman-teman. Tinggal kayak gini doang. Ya, aku ganti jadi apa ya? Cari gambar apa ya? Misalnya cari gambar, eh, oh nggak usah gambar, kita masukin aja warna merah. Nah, misalnya mau kayak gitu, ya kan? Nah, ini otomatis keganti teman-teman. Cuman smart object itu berat ya teman-teman. Smart object tuh berat banget. Ini kemarin aku projectnya tuh kalau nggak salah Babe Cabita ini 500 mega kayaknya. Setengah giga sendiri dia. Dan seperti yang udah kita bahas, oh iya updating smart object. Nah ini karena ada banyak layer di dalam layer dalam layer dalam layer, jadinya dia ribet ya teman-teman ya. Oke, kita bahas lagi. Tunggu, belum nyampe sini, sorry. Belum nyampe ke sini juga, ini masih ada laser lainnya juga. Ya, intinya adalah ini udah langsung keganti kalau di sini. Kegunaan dari smart object itu sendiri kayak gitu. Oh, ini berat banget jadinya, biar langsung cepet aku di sini dulu ya. Nah, jadi tadi aku ulangi lagi, tadi ada objeknya, ada si orang, ya kan ada si Babe Cabita. Babe Cabita itu aku masking, setelah aku masking, aku masukin ke dalam. Nah, tujuannya apa? Tujuannya kan aku mau bikin thumbnail. Kalau mau bikin thumbnail, berarti aku bikin kanvas ukuran 16:9, ya kan? 1080 kali 19, 1920 kali 1080, ya kan? Nah, ini jadi tadi aku masukin Babe, ya kan? Habis itu aku masukin UI-nya, habis itu ada background-nya. Background ini pun aku, ini sudah ada dari tim sana, ya kan? Sudah ada dari sananya. Nah ini backgroundnya. Nah ini aku cleaning cleaning. Jadi awalnya kayak gini teman-teman, kotor ya kan? Kotor. Kalau mau ke cleaning paling gampang itu emang di blur, ya kan? Di blur atau enggak pakai surface blur. Itu ada di filter, blur, habis itu surface apa? Surface blur. Ini ada paling bawah di sini. Ini kalau teman-teman mau pakai coba efek-efek blurnya. Nah, balik lagi ini udah ada. Nah, ketika udah dapat komposisinya, sekarang mau kita apain nih? Ya kan? Misalnya udah dapat nih komposisinya, ya kan? Udah dapat. Nah, ini kalau kita perhatiin, gambarnya aku distort biar agak lebih nonjol. Dia aku giniin. Nah, lihatnya teman-teman ya, agak lebih nonjol ya. Ini nonjolnya, ini kita pakai kamera raw filter, ya kan? Aku nonjolin pakai kamera raw filter. Jadi setelah nonjol seperti ini, apa nih yang mau di adjust ya kan? Nah, logo Lazada di sini aku benerin dikit. Logo Lazada aku benerin dikit. Hue saturation-nya aku benerin. Nah, ini aku masukin Lazada Lines, ya kan? Ini bikin glow-nya. Aku bikin glow di sini. Jadi kalau nggak ada glow-nya agak aneh. Nah, teman-teman perhatiin di sini. Kalau teman-teman bikin glow, nih kita bayangkan secara realistik, ya kan? Kalau teman-teman berdiri di sebelah lampu neon itu akan menyinari teman-teman, akan menyinari wajah teman-teman. Jadi di sini kalau teman-teman perhatiin, ya, ketika lampu neonnya hidup, rambut babe juga ada highlightnya. Rambutnya babe juga ada highlightnya. Kenapa hal ini terjadi? Ya, balik lagi realistik, ya kan? Kalau rambut babe nggak ada highlightnya, itu akan sangat aneh, ya kan? Masa ada lampu,
ya, ada lampu cerah tapi nggak ada highlightnya, ya. Ini untuk masalah realistik. Itu satu, ya kan. Habis itu aku apain lagi? Habis itu terakhir, ya kan. Terakhir aku tinggal bikin title, ya kan. Ini kan title di sini, ya kan. Ini ada title di sini. Nah, title ini mau aku bikin glow. Nah, habis itu ending, ya kan. Ending aku kamera raw filter. Jadi, nah inilah kurang lebih bagaimana cara bikin untuk si thumbnail ya, thumbnail Lazada Babe Cabita itu sendiri. Nah, ini secara komposisi, ya kan, secara komposisi. Karena kan yang mau ditonjol, dia menonjolkan HP-nya nih. Oh, ini HP-nya nih, si Babe Cabita, dia menggunakan Lazada. Ya kan, Babe Cabita menggunakan Lazada. Dan teksnya itu hanya penekanan. Penekanan bahwasanya ini Babe Cabita loh. Karena kan Babe Cabita adalah orang yang punya branding. Kalau seandainya kayak saya, Yuda Pongah, nggak ada yang peduli. Nggak ada yang peduli kalau itu pakai 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 nama saya gitu kan. Nah, jadinya itu juga harus kita sesuaikan dengan konten-konten kita nanti. Itu bakal bagaimana segala macam. Nah, ini nanti ya PSD Babin Cabita ini aku bakal share juga ke teman-teman. Tolong ingetin aku lagi nanti di grup kalau teman-teman mau belajar pakai ini. Teman-teman bisa bongkar PSD-nya, teman-teman bisa lihat PSD-nya, bagaimana cara bikin oh desain yang master itu bagaimana, yang keren itu bagaimana, yang bagus itu bagaimana itu kita bisa bisa di sini ya. Jadi tadi kita rangkum lagi ada image composition, ada komposisi ya. Jadi ini terlihat seperti Babe berdiri di antara background ini, backgroundnya real, ya kan? Ini padahal udah ada adjustmentnya, ya. Jadi warna Babe sudah disesuaikan. Ini ada ilmunya sendiri teman-teman. Ilmu untuk kita nge-color correction itu ada ilmunya sendiri dan itu cukup panjang ya color correction ya. Bisa jadi kita bikin materi sendiri ilmu color correction, how to make color correct, highlight, shadow dan lain-lain sebagainya. Nah, contoh yang color correctnya itu belum menyatu ya. Contoh ya, ini hanya contoh ya. Itu aku ngelihat desain dari teman-teman nih ya, desain dari teman-teman. Tunggu, nggak aku kasih lihat dulu ya teman-teman ya. Desain dari teman-teman yang ini nih, ya kan. Ini parodi ya teman-teman. Ini lucu nih teman-teman nih. Ini parodi nih, parodi nih. Aku suka kalau lihat-lihatnya kayak gini. Thank you ya untuk Mas Aditya Mas Aditya Mahyudi, ada orangnya di sini, Mas Aditya Mahyudi, ya kan. Nah, di sini tembok China, ya kan. Dan di sini kalau kita lihat ya, di sini ada naga yang warnanya kurang ngeblend. Jadi kan warna naganya tuh dia kurang masuk sama background. Warnanya dia kurang masuk sama si background. Nah, ini bisa teman-teman. Itu namanya kita bisa ngelakuin blending, kita bisa ngelakuin color correction biar dia sama. Nah, itu ada ilmunya sendiri namanya dia color correction. Nah, itu agak agak panjang ya teman-teman ya. Jadi itu agak panjang dan untuk materi kelas yang free seperti ini nampaknya waktunya tidak akan sangat cukup teman-teman ya. Karena balik lagi teman-teman, di awal aku udah pernah bilang sama teman-teman semua bahwasanya jadikan desain itu layaknya sarapan teman-teman. Setiap hari ngedesain, setiap hari ini. Tapi balik lagi, kalau teman-teman mau setiap hari ngedesain, balik lagi teman-teman sudah menjawab belum diri teman-teman tuh emang desainer atau bukan? Apakah teman-teman akan yakin untuk melakukan desain itu setiap hari? Apakah teman-teman akan sudah memantapkan jiwanya dan hati teman-teman ke sebuah pekerjaan sebagai seorang desainer? Jadi itu teman-teman harus memikirkannya kembali. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke, izin menjawab ya. Thank you untuk pertanyaannya. Sebenarnya ini sama seperti kayak yang udah aku jawab pada hari-hari sebelumnya, ya kan? If you wanna being a master, you must have a teacher. Ya, kalau lo mau jadi master, lo harus punya guru, ya kan. Kalau kalau kita belajar di sekolah, ya kan, dikasih buku, iya dikasih buku ada, tapi kita tetap harus punya guru, ya kan. Guru di sini tidak harus yang hidup. Dalam artian apa? Guru adalah suatu hal yang bisa kita tiru. Berarti bagaimana cara menentukan konsep untuk awal-awal? Cari referensi konsep yang kalian suka. Cari. Oh, aku suka konsep yang ini. Gunakan. Praktik aja dulu nggak apa-apa, pakai aja dulu nggak apa-apa, pakai konsep tersebut. Atau kalau kalian punya ide baru, gini, kalau kalian emang nggak punya konsep, ngeblank, pakai konsep orang, nggak apa-apa. Aku konsepnya gini kok, ya aku masih pemula, nggak masalah.
Silakan pakai konsep orang. Nanti kalau kalian sudah sering pakai konsep orang, kalian akan terpikir, oh aku punya konsepku sendiri nih, aku pengennya kayak gini. Dengan cara apa? Menambahkan dari konsep yang udah pernah kalian tiru. ATM, amati tiru modifikasi. Jadi bagaimana cara menentukan konsep dalam desain untuk desainer grafis pemula? Cari referensinya. Cari konsep yang menurut kalian bagus. Kalau saya sendiri, jujur, nanti ada orangnya ada di Mastery Challenge nanti di tugas kita yang kedua nanti. Aku tuh role modelnya Benny Production. Itu role model aku banget. Model desainku, model gaya bicaraku, model gaya desainku, itu aku ngikutin banget sama Benny. Kenapa aku ngikutin banget? Walaupun aku udah kayak gini, ya gimana? Aku ngefans sama dia. Aku emang bagiku desain dia bagus, cakep. Dari konsep dia itu nanti aku bisa mengeluarkan konsepku sendiri. Jadi temuin siapa role model kamu. Itu ya kurang lebih ya. Thank you, ini keren banget. Ini balik ke konsep banget ini. Thank you, thank you. Next kan. Oke. CMYK sama RGB ya kan, itu hanyalah sebuah konsep warna yang terbalik. Warna yang terbalik. Aku agak panjang ngejelasin warna yang terbalik ini. Jujur ini panjang pembahasannya. Tapi aku bahas intinya aja. RGB itu untuk gambar yang berbau digital. CMYK itu untuk gambar yang berbau printing. Ya kan? Kapan menggunakan RGB? RGB digunakan kalau emang itu dijadikan thumbnail, dijadikan postingan feed Instagram, dijadikan konten YouTube. Silakan gunakan RGB. Kapan menggunakan CMYK? Gunakan ketika itu mau di print, ketika mau jadi poster yang di print, yang berbau print, silakan pakai CMYK. Hanya itu perbedaan secara mendasarnya. Kalau mau di print nggak? Nggak, ya udah RGB. Mau di print nggak? Iya, ya udah pakai CMYK. Gitu doang ya teman-teman ya. Jadi perbedaan secara mendasarnya itu. Kalau kita bicara secara detail itu akan panjang karena sebenarnya teman-teman RGB dan CMYK itu hanyalah warna yang terbalik. Maksudnya apa? R itu red, ya kan? Red itu punya warna berlawanan. Warna berlawanannya apa? Itu cyan. Si CMYK itu cyan. Jadi dia layaknya triangle segitiga segitiga warna yang saling berkaitan satu sama lain. Nah, ribet kan udahan. Jadi intinya itu aja. Kapan digunakan, mau di print atau enggak. Kalau mau di print CMYK, kalau nggak di print RGB. Gitu ya teman-teman ya. Thank you. Ya, jadi untuk balik lagi ya teman-teman ya. Jadi sertifikasinya ini ya kan. Sertifikasinya ini kan kita kan resmi nih langsung dari Adobe-nya langsung di sana tuh di Embrick ya di US sana ya kan. Nah, jadi otomatis bahan materinya juga itu disediakan oleh beliau-beliau dan mereka-mereka ini. Jadi yang disediakan dari si My EduSoft itu biasanya bentuk dukungan support. Dukungan support apa? Seperti kayak gini nih. Dengan kita mengadakan acara-acara webinar, free webinar ini, aku bisa ngasih bantuan ke teman-teman. Oh, gini 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 dan CS juga. Aku juga ada di Microsoft. Jadi teman-teman bisa nanya langsung ke aku, Kak, untuk pembelajarannya gimana Kak? Materi ininya apa-apa aja Kak, segala macam. Bahkan TikTok kita juga, TikToknya My EduSoft itu banyak banget tutorial-tutorial mengenai Adobe juga. Bahkan kadang ngebahas-bahas soal-soal yang possibility-nya akan keluar itu juga akan ada. Cuman balik lagi, My EduSoft itu hanya mensupport hal-hal yang sifatnya teknis seperti itu. Tapi kalau pembelajaran secara langsung, bayangin aja, pembelajaran secara langsungnya itu dari Adobe-nya itu udah ngasih teman-teman. Jadi enak banget teman-teman. Teman-teman tinggal bayangin aja belajar langsung materi dari yang dibikin sama si kakang Adobe. Itu kan itu mateng banget. Aku yang menonton aja, aku yang ngerasain aja, wow, ini rupanya rupanya aku kira kalau mau ikut ujian sertifikasi Adobe ini aku harus gila teknis, rupanya enggak juga. Rupanya aku harus gila teori juga rupanya. Jadi banyak hal-hal yang keren yang ada di situ. Gitu ya teman-teman ya. Jadi balik lagi dari My Episode itu hanya ngebantu untuk supportingnya. Thank you. Wow, keren nih, keren nih. Intinya ya kemarin aku udah bilang masalah mau cari duit ya. Rupanya waktunya terbatas banget ya teman-teman ya. Cuma kita bisa ngebahas masalah cari duit ini di grup juga ya teman-teman ya. Jadi tips untuk kita, bagaimana kita tips freelance dari kakak atau tips freelance dari saya. Jadi hal pertama yang harus teman-teman lakuin, hal yang kemarin sudah pernah aku bilang, ya kan, yaitu jemput bola. Ya kan? Hal pertama apa saja yang harus kita siapin sebelum kita jemput bola? Satu, portofolio. Portofolio kita itu harus rapi. Portofolio kita itu harus tersusun dalam bentuk. Teman-teman bisa menggunakan Canva untuk bikin deck presentasi. Ini loh, jadi kalau ada orang nanya,
kamu pernah bikin apa aja? Itu teman-teman bisa kasih link kan Pak teman-teman, itu udah berisi portofolio teman-teman. Oh, aku udah pernah ngerjain ini, ngerjain ini, ngerjain ini. Kemudian itu kan udah punya portofolio tuh. Yang kedua, silahkan pitching. Silahkan kejar bola. Karena balik lagi, job yang datang secara sendiri itu literally sebenarnya tidak pernah ada job yang benar-benar datang sendiri. Kenapa? Semuanya pasti akan ada korelasinya. Contoh, ya kan? Contoh, jobku yang paling pertama itu dapat dari kenalanku. Habis itu dari kenalanku, dia puas. Dari kenalanku, ngerambah ke kenalanku yang lain. Kenalan yang lain, yang lain, yang lain, dan yang lain. Jadi tidak pernah ada benar-benar job yang akan datang secara sendiri ke kita. Jadi kita harus pitching. Ini kalau kita ngomongin freelance yang benar-benar literally freelance beneran, ya kan? Itu teman-teman harus pitching. Sebar bola. Pitching itu bentuknya apa? Silahkan tawarkan produk teman-teman. Biasa aja nanya ke temen misalnya, gue tahu kayaknya paman lu itu kerjanya di sini nggak sih? Tanyain dong, boleh nggak sih itu lagi butuh desain apa enggak? Gitu. Lagi butuh konten sosial media atau enggak? Nah, jadi teman-teman tuh harus punya ilmu untuk menganalisa sebenarnya perusahaan atau usaha tertentu itu lagi butuh apa. Misalnya nih, teman-teman tahu nih, ih ada ayam geprek enak loh, tapi dia kurang branding. Silahkan tawarkan teman-teman, Kak mau nggak ayam gepreknya aku branding, aku ngasih jasa paket desain, paket ini dan ini dengan harga sekian loh Kak, gitu kan. Wah boleh, silakan jemput bola teman-teman. Dulu aku juga gitu, ada jus ya, ada ruko-ruko jus-jusan gitu ya kan. Menurut aku itu jus kelapa dengan jeruk yang enak ya kan. Tapi dia nggak punya logo dan nggak punya nama. Aku datang, Mas mau nggak Mas aku bikin Mas harganya murah aja gini 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 gini. Gini. Jadi deal. Jadi punya portofolio, habis itu silahkan pitching, kejar bola, jemput bola. Itu tips yang paling awal, ya kan? Pasti kalian udah mikir susah duluan, jangan mikir susah duluan, nggak akan mulai, nggak akan dapat. Silahkan lakukan dua hal ini aja, rapikan portofolio teman-teman, ya kan? Habis itu silahkan kejar bola dengan cara pitching. Jangan bilang ke aku belum punya pengalaman, aku belum punya portofolio banyak. Bikin aja dulu, bikin desain sebanyak-banyaknya, ya kan? Jadikan itu portofolio kalian. Nih aku pernah bikin kayak gini, kayak gini, kayak gini. Apalagi anak-anak DKV. Anak-anak DKV itu punya keuntungan banyak. Kenapa punya keuntungan banyak? Karena selama kuliah tugas dia itu berbau desain. Tugas dia itu berbau gambar, berbau video. Itu jadi portofolio. Kenapa orang akan gini sih? Oke, emang tidak semua orang akan memilih anak-anak DKV. Tidak semua, misalnya nih, belum pasti anak DKV itu akan dipilih dibandingkan oleh desainer yang tidak melalui pendidikan DKV, ya kan? Belum tentu, ya kan? Tapi balik lagi, kalau seandainya desainer ini tidak pernah bikin apa-apa, ya lebih baik perusahaan milih orang yang DKV karena udah punya pengalaman sebelumnya. Tapi kalau seandainya dia masih fresh graduate DKV, tapi dibandingkannya sama orang yang udah ngedesain freelance lama, ya mending milih yang freelance lama. Jadi semua balik lagi ke apa? Ke portofolio. Make sure teman-teman punya portofolio. Kalau nggak punya portofolio, bikin aja dulu. Bikin, jadikan tugas sendiri. Kak, aku minta dong kak, aku minta tugas sih kak. Minta aja sama aku kasih tugasnya. Jadi seakan-akan aku pernah lu bikin project itu kak Yuda Pongah. Bisa dijadikan portofolio. Ada banyak jalan. Ada banyak. Yang penting lakuin aja dulu. Jangan kepikiran susah. Lakuin dulu teman-teman. Itu ya. Thank you. Itu dari Yuda. Bisa next. Oke, menentukan harga desain ya, harga jasa. Jadi pertama, harga jasa itu sebenarnya kita lihat dari HPP kita. HPP itu HPP apa? HPP harga pokok produksi, ya kan? Jadi dalam kita sekali desain, kita sekarang kan udah masuk era di mana kita tuh punya perhitungan waktu, ya kan? Contoh, ini contoh ya, ini contoh. Aku ngasih contoh. Harga makan kita, ya kan? Makan tuh sehari misalnya 50.000, makan sehari 50.000. Berarti mau, dan kalian itu ngedesain itu sehari membutuhkan waktu sehari misalnya. Berarti kan kalian butuh makan 50.000. Berarti jadikan 50.000 itu dasar. Itu 50.000. Habis itu kedua, ada paket internet. Misalnya paket internetnya itu harganya 100.000. 100.000 dibagi, kalian cuma butuh sehari kan? 100.000 dibagi 30. 100.000 dibagi 30, misalnya kan. Berarti teman-teman butuh sekitar 3.000-an, tambahin tuh 53.000. Jadi ada harga-harga apa aja yang harus dikeluarkan. Misalnya jasa teman-teman tuh dari 53.000 itu teman-teman tambahin dari 53.000
nih gue mau labanya 2 kali lipat deh. Berarti harga desain teman-teman itu 100 ribuan. Itu cara menentukan. Jadi hitung dulu HPP-nya. Ya kan? Itu harga jasanya. Habis itu jangan lupa, kalau harganya 100 ribuan, kalau dibandingin sama yang lain kalah, ya sia-sia juga. Mending teman-teman cek pasar. Cek pasar. Kebanyakan orang-orang ngasih harga berapa sih? Nah, tapi hal yang minimal adalah jangan sampai teman-teman nggak makan. Contoh ya kan, contoh tadi teman-teman ngasih harga pokok produksi 50 ribu. Iya kan? 50 ribu itu harga produksi. Teman-teman harus mikirin harga revisi. Kalau ada revisi, misalnya revisinya itu 3 kali, ya kan? Berarti 3 kali makan. Tiga hari berarti 6 kali makan lah. 6 kali 50 ribu. 300 ribu. 300 ribu itu baru harga pokok produksi. Harga minimal yang teman-teman uangnya harus pakai untuk makan. Ya kan? Nah, belum harga laba. Berarti dari 300 ribu itu balik lagi. Kak, aku mau labanya sekitar 2 kali lipat dari HPP aku. Berarti harga yang teman-teman bisa kasih itu 600 ribu. Ya, jadi itu semua kalau menentukan dasar dari segala dasar itu teman-teman bisa pakai teori itu. Hitung harga pokok produksinya. Kira-kira berapa banyak yang aku butuhkan untuk mengeluarkan ini, mengeluarkan tenaga ini. Gitu. Cara paling dasarnya itu. Tapi kalau cara paling mudah silakan riset pasar. Lihat, oh pasaran desain itu kalau bikin logo sekian, bikin bikin icon sekian, bikin maskot sekian. Atau enggak paling enak, tanya aja ke desainernya, Mas punya jasa berapa? Mas punya jasa berapa? Mas punya dana berapa? Dia ngomong masalah 300 ribu. Bagi 300 ribu, bagi kalian worth it nggak? Kalian mikir sendiri, oh aku makan, aku ini, aku ini. Oh masih worth it kok kak, silakan nggak apa-apa. Ambil aja dulu. Nanti dari desain itu akan nyebar. Akan nyebar, akan ada project yang lain. Jadi kurang lebih begitu ya teman-teman semua ya. Thank you. Baik, aku bakal jawabnya nggak berurutan ya. Aku jawab dulu dari berbayar atau gratis. Gini teman-teman, gini teman-teman. Ini pastinya segala hal yang memiliki high value. Untuk teman-teman bisa makan KFC, untuk teman-teman bisa makan McD, pasti bayar. Ya kan? Nah, sertifikasi ini jangan dikira hanya sekedar sertifikasi teman-teman. Ini adalah investasi jangka panjang. Ini adalah investasi skill. Dengan teman-teman mengambil sertifikasi, dengan teman-teman bayar yang sedikit itu, ya kan, teman-teman tuh bisa jadi punya investasi jangka panjang. Contoh, ini contoh investasi yang aku maksud adalah yang tadinya teman-teman nggak bisa, sekarang jadi bisa. Yang tadinya teman-teman nggak ngerti, sekarang jadi ngerti. Yang tadinya teman-teman susah untuk nyari kerja, sekarang jadi lebih gampang. Dampak dampak dalam melamar pekerjaan apakah sangat berpeluang lebih besar? Sekarang kakak yang nanya ini, aku kasih contoh deh. Sekarang kakak adalah pemilik sebuah perusahaan besar. Sekarang bayangkan ada 2 orang yang ngelamar ke perusahaan kakak. Yang satu punya sertifikasi, yang satu enggak. Iya kan? Ketika diwawancara, Kak, sekarang gini, yang punya sertifikasi otomatis dia sudah melewati standar Adobe. Adobe pasti punya standar yang tinggi. Bayangkan kalau kita lolos ujian sertifikasi Adobe, berarti kita ini sudah punya standarnya Adobe. Bayangin, kita sudah punya standar yang high value. Sekarang kakak sebagai pemilik perusahaan akan milih mana? Orang yang punya sertifikasi atau orang yang enggak? Pastinya milih yang punya. Kalau aku pun begitu, aku akan lebih memilih orang yang punya sertifikasi. Kenapa? Karena orang yang punya sertifikasi udah jelas punya pengalamannya, punya standarnya, punya semua dia. Jangan kira nggak ada portofolionya, ada hal-hal yang bisa kita lakukan juga. Ada hal-hal portofolio kita juga. Jadi otomatis lebih penting dan sangat berpeluang lebih besar atau enggak? Sangat. Sangat, 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 sangat. Bahkan untuk freelance juga. Tadi kan aku konteksnya ngomongin mau ngelamar kerja. Freelance juga sangat besar. Freelance itu kan ibaratkan perusahaan juga. Freelance apa klien kita akan melihat, wih mas ini udah punya sertifikasi, otomatis aku milih mas dia lah. Aku milih dia karena apa? Karena dia sudah mempunyai standar dari Adobe itu sendiri. Jadi bayangin teman-teman, hanya kita mengeluarkan sedikit dana investasi kita, investasi jangka panjang kita itu akan menjadi lebih bagus lagi dengan adanya sertifikasi. Dan bagaimana cara memperolehnya? Aku akan singkat aja. Cara memperolehnya teman-teman bisa langsung ke www.myedusoft.com ya kan /shop dan cari di situ teman-teman. Teman-teman bisa lihat mana yang pengen teman-teman ambil. Adobe Photoshop kah, Adobe Premiere Pro kah? Nah, mungkin detailnya untuk bagaimana bagaimana memperolehnya mungkin bisa ditambahin lagi sama Kak Kenanga. Thank you Kak Kan. Untuk bisa mendapatkan sertifikasinya, teman-teman silakan
buat bisa kunjungi website My EduSolve ya. Di situ kita ada 7 pilihan sertifikasi ini teman-teman, nggak cuma Photoshop aja, kita juga ada Illustrator, ada Premiere Pro, ada After Effects, ada Dreamweaver, dan lain sebagainya, ada Animate juga. Jadi silakan teman-teman bisa cek aja di websitenya My EduSolve, ada InDesign juga ya. Kita lengkap ada 7 sertifikasi Adobe gitu, dan semuanya bertaraf internasional. Jadi silakan bisa dikunjungi aja websitenya My EduSolve.